Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Apa sih itu teks laporan hasil observasi? Kita ambil dari kata observasi. Apa sih itu observasi? Observasi yaitu suatu kegiatan kita untuk mengamati suatu objek, mengamati, menganalisis, meneliti, melihat dengan secara fakta, secara nyata, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan ya. Objek itu bisa berupa tempat, bisa juga berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga tentang lingkungan kita ya. Itu juga bisa termasuk. Untuk lebih jelasnya, apa sih itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi secara fakta, secara faktual, secara nyata, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan, apa yang kita lihat secara langsung. Jadi bukan informasi dari orang lain ya, tapi informasi dari apa yang kita lihat itu adalah teks laporan hasil observasi. Fungsi dari teks laporan observasi ini juga secara umum ya adalah untuk menjelaskan objek secara rinci, secara faktual ya. Terus ciri-cirinya itu yang pertama di sini bersifat objektif ya. Bersifat objektif ini fakta, bersifat fakta, kenyataan sesuai yang kita lihat ya. Yang kedua di sini juga ada objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Jadi objek di sini itu berupa satu objek ya, tidak lebih dari satu objek karena agar kita lebih fokus ya untuk menganalisisnya, untuk menelitinya juga. Di sini juga yang ketiga ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah kita lakukan. Nah, yang sudah Ibu bicarakan tadi, jadi tidak dikurang-kurangkan, tidak dilebih-lebihkan, sesuai dengan kenyataan yang kita lihat. Selanjutnya, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi, apa yang kita teliti, apa yang kita amati itu adalah saat ini terjadi, bukan yang 5 tahun ke belakang, 4 tahun ke belakang, atau beberapa tahun ke belakang. Tapi apa yang kita lakukan saat ini, apa yang terjadi saat ini, itu adalah teks laporan hasil observasi ya, itu merupakan ciri-cirinya. Selanjutnya, tidak mengandung prasangka, dugaan, pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Nah, yang tadi Ibu katakan juga, jadi ciri-cirinya ini tidak simpang siur ya, tidak simpang siur. Jadi harus fakta, harus realita. Apa yang kita lihat itu berarti hasil dari observasi tersebut ya. Terus selanjutnya struktur LHO. Yang ke satu itu pernyataan umum ya. Di sini dituliskan mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan. Misalkan kita akan meneliti sampah. Sampah itu apa? Seperti itu ya. Jadi asal usulnya, misalkan sampah terbuat dari apa? Begitu ya. Terus di sini yang kedua deskripsi bagian. Mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Jika binatang bisa berupa fisik, makanan, habitat, dan perilaku. Tadi kan kita membahas sampah. Jadi kita meneliti apa sih itu sampah. Sampah itu berasal dari apa, dan terus apa yang bisa diolah. Misalkan kalau dari sampah ya,
Yang terakhir itu simpulan. Simpulannya itu bisa berupa manfaat ya. Misalkan manfaat sampah itu apa? Manfaat sampah itu apa? Terus bisakah merusak lingkungan atau bisakah memperbaiki lingkungan? Atau misalkan ada yang lebih dari sampah itu manfaatnya untuk apa? Seperti itu ya. Agar lebih jelasnya lagi untuk kalian lebih memahami apa itu teks laporan hasil observasi, kita akan menganalisis ya, meneliti lingkungan kalian sendiri. Kalian kan kemarin udah buat tugas ya, tapi sebagian ibu lihat ada yang searching juga ada ya. Agar sama semua, kita tugasnya sekarang meneliti ya lingkungan kalian. Jika di lingkungan kalian misalkan ada pabrik, itu yang harus kalian observasi ya. Jika kalian misalkan tinggal di pasar baru, nah kalian juga bisa memanfaatkan pasar baru untuk meneliti untuk penelitian kalian itu ya, untuk bahan penelitian kalian. Cukup sekian materi dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.